Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Legenda Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Kerajaan Pajajaran terletak di Jawa Barat dari tahun 1333 Masehi sampai 1630 Masehi dan ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram Islam dari Jawa Tengah. Penguasa terbesar Pajajaran adalah Prabu Siliwangi. Dia memiliki permaisuri dan beberapa selir. Dari permaisuri, dia mempunyai seorang putri yang sangat cantik bernama Dewi Kandita. Sifat baik dan kecantikan Dewi Kandita dan ibunya membuat para selir cemburu. Berjalannya waktu, rasa cemburu ini berubah menjadi dengki, sehingga mereka membuat rencana jahat terhadap permaisuri dan Dewi Kandita. Pada suatu hari, rencana jahat itu dilakukan dengan menggunakan santet terhadap permaisuri dan Dewi Kandita. Santet itu membuat permaisuri dan Dewi Kandita terkena penyakit kulit yang menjijikkan. Selain membuat wajah dan seluruh tubuh membusuk, penyakit itu juga mengeluarkan bau tidak sedap. Kondisi ini membuat Prabu Siliwangi marah dan mengusir mereka berdua dari istana. Permaisuri dan Dewi Kandita dianggap membawa sial dan dikhawatirkan menularkan penyakitnya kepada yang lain. Permaisuri dan Dewi Kandita pun menjadi rakyat jelata dan berpetualang ke seluruh negeri. Hingga suatu saat permaisuri meninggal karena kelelahan dan sakit yang dideritanya. Hal ini membuat Dewi Kandita jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Dia berjalan tanpa tujuan sehingga mencapai pantai selatan. Di sana dia terduduk di satu batu besar dan tertidur. Dalam tidurnya, dia mendapatkan petunjuk bahwa jika ingin lepas dari kutukan berupa penyakit yang dideritanya, dia harus masuk terjun ke dalam laut. Ketika terbangun, tanpa pikir panjang, Dewi Kandita langsung terjun ke laut. Dia kembali menjadi wanita cantik seperti sebelumnya. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia bukan manusia lagi. Dia berubah menjadi bentuk kehidupan supernatural. Sejak saat itu, dia menguasai semua makhluk di pantai selatan Pulau Jawa. Dan dia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Untuk membalaskan dendam kepada ayahnya, ia menjadi pengantin utama Raja-Raja Mataram, saingan kerajaan Pajajaran. Itu dipercaya selama berabad-abad, bahkan sampai sekarang. Sungai Bengawan Solo yang berawal dari gunung mistis Merapi di Jawa Tengah dan mengarah ke Samudra Hindia disebut-sebut sebagai terowongan yang digunakan Nyi Roro Kidul untuk mengakses Pulau Jawa. Dan dia menjebak laki-laki dengan pakaian hijau yang berjalan di pantai. Mereka ditelan oleh gelombang dan hilang atau mati, dan dia akan menjadi pengawalnya. Begitulah penjelasan orang Jawa kuno tentang efek lorong dari ngarai bawah laut yang terletak di pesisir selatan Jawa, di mana kedalaman dasar laut di tepian pantai bisa mencapai lebih dari 0 sampai 200 meter. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pengantin anjing betina. Dahulu kala, hiduplah seorang pengembala kerbau. Setiap sore, saat mengembala,
Ia selalu melihat seekor anjing betina pergi ke sebuah sungai. Suatu sore, karena penasaran, ia mengikuti anjing betina itu secara sembunyi-sembunyi. Setibanya di sungai, ia melihat anjing betina membuka kulit anjingnya dan berubah menjadi seorang gadis yang cantik. Gadis itu lalu mandi di sungai. Selesai mandi, gadis itu masuk kembali ke dalam baju anjingnya dan pulang. Penggembala mengikuti anjing betina hingga ke rumahnya. Di rumah, penggembala mengatakan pada orang tuanya bahwa ia ingin menikah. Penggembala ingin menikahi seekor anjing betina. Orang tua penggembala tertawa mendengar keinginan aneh anaknya. Mereka mengira anaknya telah dititisi roh anjing. Namun mereka setuju. Penggembala pun menunjukkan rumah anjing betina. Hari pernikahan tiba. Penggembala benar-benar menikahi anjing betina. Para tamu tertawa geli melihatnya. Setelah menikah, anjing betina tinggal dengan penggembala. Esok sorenya, anjing betina pergi ke sungai seperti biasa. Saat ia melepaskan baju anjingnya untuk mandi, penggembala mengambil baju anjingnya dan membakarnya. Sejak saat itu, anjing betina berubah menjadi wanita tercantik di desa. Semua orang di desa mengagumi kecantikannya. Ia juga tidak pernah berubah menjadi anjing lagi, karena baju anjingnya telah dibakar. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan menganggap remeh penampilan orang lain. Nilailah orang lain berdasarkan kebaikan hatinya. Jika hatinya memang tidak baik, jangan musuhi dia, tapi bantu agar dia menjadi anak yang baik seperti kamu. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Katak nakal mengerjai tikus. Suatu hari, Katak sedang berjalan-jalan seorang diri. Ia melihat tikus berjalan menghampirinya. Itu tikus yang bodoh, aku akan mengerjainya, kata Katak dalam hati. Selamat pagi Tuan Tikus, kau nampak segar bugar hari ini, sapa Katak. Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Jawab tikus. Aku juga sedang santai saja nih. Jika engkau tidak sibuk, bagaimana kalau kita main bersama? Kata Katak. Baiklah, aku tidak sibuk, kata tikus. Mereka pergi bersama. Katak melompat-lompat dan tikus berjalan. Katak hendak melakukan ulah nakalnya. Biarlah aku ikat salah satu kaki depanmu ke salah satu kaki belakangku. Jadi engkau tidak akan tertinggal, kata Katak. Baiklah, jawab tikus. Katak mengambil akar dan mengikat kaki depan tikus, lalu mengikatkan ke kaki belakangnya. Jadi saat Katak melompat, tikus harus ikut melompat. Mereka tertawa bersama-sama. Awalnya mereka pergi ke ladang gandum. Katak memakan serangga dan tikus memakan gandumnya. Lalu Katak mengajak tikus ke sebuah kolam. Ia hendak melompat ke kolam. Tikus pun berteriak ketakutan. Jangan masuk ke dalam kolam, Tuan Katak. Kau tahu aku takut air, pinta tikus. Tapi Katak tertawa senang dan berkata, kau jarang mandi. Kau harus mandi hari ini. Tikus mencoba melepaskan diri,
Tapi katak hanya tertawa. Saat katak melompat, seekor elang datang menyambar tikus. Karena terikat dengan tikus, katak pun terbawa dan ikut dimakan elang. Akhirnya matilah keduanya. Mendengar nasib katak dan tikus, binatang-binatang lain berkata, "Itu balasan bagi katak yang hendak mengerjai tikus." Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan jadi anak yang jahil dan suka mengerjai orang lain, sebab kamu akan rugi dan dimusuhi banyak teman. Selain itu, jangan bermain permainan yang berbahaya, sebab kamu bisa celaka.